Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah atas anugerah welas asih-Mu. Apapun yang sudah sedang dan akan terjadi, saya memilih menerima dengan ikhlas dan pasrah kepadamu. Jika ada hal yang negatif atau tidak baik di dalam tubuhku, saya pun menerima dengan ikhlas dan pasrah ya Allah kepadamu, untuk panjenengan netralkan atau lepas dari tubuh saya. Jika di dalam tubuh saya, jiwa raga saya, ada hal-hal yang positif dan bermanfaat, saya pun menerima dengan ikhlas dan pasrah ya Allah kepadamu, untuk tetap istiqomahkan di dalam jiwa raga saya selamanya. Dan jika ada hal yang positif dan baik serta bermanfaat, tapi jiwa raga saya belum memilikinya ya Allah, saya pun tetap menerima dengan ikhlas dan pasrah kepadamu, untuk menambahkan ke dalam jiwa raga saya. Apapun yang engkau berkahkan, yang engkau welas asihkan, saya tetap memilih bersyukur, menerima dengan ikhlas dan pasrah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kabar kolam. Itulah 3 inti doa apapun hajat manusia sebenarnya, yaitu jadi doa yang tidak mendikte atau terlalu mengatur-atur Tuhan ya istilahnya. Kita pasrahkan semuanya, kita ikhlaskan semuanya kepada yang memberikan apapun di alam semesta ini. Dan itu tadi adalah biasanya penutupan ataupun saat-saat senggang saya berdoa. Jadi intinya, jika ada yang tidak baik dalam tubuh, supaya dibersihkan sehingga bisa membuat kita makin nyaman. Jika ada yang baik dan bermanfaat, tetapkan. Jika ada yang baik dan bermanfaat tapi belum kita miliki, supaya ditambahkan. Dengan demikian kita akan kembali ke zona kita sebenarnya, yaitu kemuliaan. Namanya mulia kan ya, berlimpah berkah, luas tanpa batas, cinta tanpa batas, hidup tanpa batas, ya, kuasa tanpa batas, nyaman tenang tanpa batas, mantap beriman tanpa batas, jujur apa adanya tanpa batas, sehat tanpa batas, kaya tanpa batas, dapat rezeki dari berbagai arah dan berbagai bentuk tanpa batas, dan beruntung terus-menerus yang tanpa batas juga. Nah, ini biasanya bisa kita rasakan jika kita itu benar-benar sakral. Sakral ini berarti bukan kok kita harus terlalu fokus serius banget, enggak ya. Sakral itu lebih ke arah menyadari dengan penuh cinta. Nah, ini lagi-lagi kita bicara cinta dalam bahasa ketuhanan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam bahasa kemanusiaan ya simpelnya cinta lah. Apapun jika kita melakukan dengan cinta itu lebih enak. Jadi cinta yang saya maksud adalah cinta yang benar-benar tanpa batas, ya, cinta tanpa syarat, cinta yang benar-benar kita lebih memberi cinta itu, bukan memberi cinta mengharap dibalas cinta. Kalau itu namanya lebih ke arah keinginan untuk dilayani. Jadi kita memberi untuk dibalas, itu keinginan untuk dilayani, itu bukan cinta. Kalau cinta itu kita memberi, ya udah, kita memberi yang terbaik untuk yang kita cintai supaya dia lebih bahagia, lebih baik. Itu namanya cinta rahmatan lil alamin gitu. Nah, sekarang kita coba hari ini
kita sedang memperhatikan atau memahami apa yang akan dikabarkan di kabar kolam. Coba kita bayangkan ketika mendengar suara saya ini, panjenengan lagi benci-bencinya sama saya, enak enggak kira-kira? Dan sebaliknya, panjenengan sedang kangen-kangennya dengan saya, terus mendengar suara saya, yang terjadi lebih enak, ya kan? Demikian pula kita harus mencoba melatih diri jika belum terlatih, karena kebanyakan dari kita itu selama ini makmum kepada pikiran dan perasaan kita yang mengaku-ngaku jadi kita, dan kita percaya bahwa pikiran dan perasaan adalah kita itu, sehingga kita sangat melekat dan susah untuk melepasnya ya. Akhirnya kita tidak bisa mencintai apapun. Ketika kita bekerja, kita kepikiran di rumah, ketika di rumah kepikiran pekerjaan, jadi tidak fokus, tidak mencintai saat ini, sekarang ini. Taruhlah sekarang kita sedang memperhatikan channel ini ya, kita benar-benar cinta, maka akan enak. Kita sedang makan ini penuh dengan cinta, menghayati, berterima kasih dengan adanya nasi dan lauk pauk yang sudah kita siap santap ini. Ini adalah kehadiran atau berkah dari Tuhan yang diberikan kepada kita, ditakdirkan ada di depan mata kita dan tinggal santap. Kita menyantapnya dengan penuh cinta kasih. Kemudian setiap kita mengunyah rasa enaknya makanan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas cintamu padaku. Wah, jika itu bisa Anda rasakan, Anda akan nikmat. Coba aja. Ketika kita membersihkan piring yang sudah habis untuk makan, kita penuh cinta. Di piring, terima kasih selama ini membaturi saya, menemani saya untuk jadi tempat makanan saya sehingga tidak kotor dan masuk ke dalam tubuh saya dalam keadaan yang bersih. Terus makanan yang masuk juga terima kasih ya makanan, engkau selama ini menemaniku dan menjadi nutrisi-nutrisi dalam tubuhku, sehingga seluruh sel-sel yang ada dalam tubuhku berfungsi dengan sangat baik. Terima kasih. Coba itu kita dawamkan atau kita latih terus-menerus jika memang belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa berterima kasih kepada tangan, kepada mata, kepada pori-pori, kepada makanan, kepada bumi, kepada tumbuhan, kepada buah-buahan, kepada api, kepada awan, kepada air, kepada angin, maka kita tidak akan sempat-sempatnya mengeluh. Karena ketahuilah, di dalam 30 juz itu larangannya itu hanya 4. Kalau yang kita bahas kemarin sesuai alif lam mim, yaitu jangan dawen wewen open panasan, jangan menggunjing kejelekan orang, jangan salah menerapkan diri, jangan menginginkan yang bukan hak kita ya, dan jangan panasten atau temperamen, mudah sekali tersinggung. Nah, dalam 4 hal itu kita bisa ringkas jadi 2. Kalau kakek mengatakan itu ojo mele ojo lali. Mele itu ingin, lali itu lupa. Jangan menginginkan, jangan lupa. Jangan menginginkan hal yang tidak ada manfaatnya, dan jangan lupa dawuh-dawuh Allah, firman-firman Allah. Dan itu juga bisa kita singkat. Yang tidak manfaat itu yaitu jangan mengeluh ya toh? Dan jangan lupa dawuh Allah. Kalau dawuh Allah itu senantiasa bersyukurlah atas apa yang sudah kutakdirkan terjadi. Nah, jadi kuncinya 2 ini, stop mengeluh, terus kita senantiasa bersyukur penuh dengan cinta kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya air, terima kasih ya api, terima kasih ya napas, terima kasih ya hidung. Jika Anda bisa mengajak pikiran Anda untuk berterima kasih selalu kepada apapun yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda rasakan, apapun yang sedang, sudah, dan akan terjadi, kita sudah bisa berterima kasih dulu, penuh cinta.
Jadi taruhlah ini, kita menginginkan 100 juta penghasilan dalam per bulan misalkan. Kita tidak usah menunggu uang itu datang dulu, tapi kita berterima kasih dulu, berprasangka baik dulu pada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah takdirkan aku terbersit keinginan mendapatkan 100 juta per bulan, itu pasti dari Engkau ya Allah, maka sangat mudah Engkau mewujudkan. Maka saya pun sangat happy. Dan ketika Anda bisa apa istilahnya membuat asumsi atau video atau film atau membuat apa ya namanya, intinya pikiran dan perasaan Anda bisa Anda kelola seolah-olah Anda sudah senang sekali merasakan dapat 100 juta per bulan tadi. Jika itu Anda bisa mengedarkan sekarang saat ini, maka saksikan Anda nanti akan dibimbing ke arah hal yang lebih mudah dan menyenangkan menuju keinginan itu. Tapi jangan lupa, ini jangan dilekatkan ke dalam diri kita. Jadi kita berharap-harap rendah. Ya udah, kita bunga aja, seneng aja, cintai aja, seolah-olah sudah kita dapatkan itu 100 juta per bulan. Bisa ya. Ini setidaknya yang sering saya dapat dari pakar-pakar orang sukses. Rata-rata imajinasinya itu lebih dikedepankan, lebih diutamakan kekuatan energi prasangka baiknya kepada Tuhan dibanding dengan kerjaannya. Rata-rata beliau kerja ya sekedarnya, karena beliau menyadari bahwa manusia itu punya keterbatasan. Jadi ya kalau belum punya pekerjaan, nyapu ya nyapu aja, udah bersih-bersih, sambil terus ada semacam ucapan terima kasih kepada lantai yang kita bersihkan. Terima kasih yang lantai, terima kasih ya debu, kamu bikin kotor lantai ini sehingga ada kemungkinan saya untuk membersihkanmu supaya saya bergerak dan lebih sehat. Coba jika kamu tidak datang, lantai bersih terus, kan saya nganggur. Terima kasih ya debu. Bisa nggak kira-kira? Atau mungkin ketika kita itu tiba-tiba ada ayam yang naik ke teras kita, tiba-tiba berak cerot gitu. Biasanya kan kita mudah marah nih, mengeluh ya, ayam kurang ajar, nggak pernah sekolah, dilempar sana sini, kita marah banget. Yang terjadi, energi kita akan terbuang sia-sia. Tapi coba kalau kita rubah pikiran dan perasaan kita, kita arahkan, terima kasih ayam, kamu telah nelek di sini, kamu telah berak di sini, sehingga memberi kesempatan saya untuk ibadah, untuk membersihkan lantai ini. Bisa nggak kira-kira? Ya kalau langsung bisa kayak khayal ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukannya, maka hal-hal yang sebelumnya kita paksakan itu akhirnya kita ketagihan dan akan enak kok. Jadi kenapa saya mengatakan dipaksakan ya, karena nggak kebiasa. Sesuatu yang tidak terbiasa itu seolah-olah susah kita jalankan, tapi kalau sudah kita biasakan, kita akan happy dan senang. Kalau tidak melakukan itu tidak nyaman. Contoh gini, kita pertama kali mungkin akan tidak terbiasa bersih-bersih ya, tapi kalau kita paksakan membersihkan rumah tiap hari, memaksakan diri dulu, bangun tidur merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, bangun tidur membiasakan memaksakan mandi supaya bersih, kemudian sholat. Awalnya mungkin berat, dingin lah, malas lah dan lain, tapi ketika kita berani memaksakan 7 hari rutin, tidak ada gotangnya, tidak ada bolongnya ya, maka nanti hari ke berikutnya kalau tidak lakukan aktivitas atau habit atau kebiasaan baik itu, kita tidak akan nyaman. Dan efeknya ketika kebiasaan baik kita jalankan, maka kebaikan-kebaikan akan datang. Sama halnya dengan ini tadi, buka HP, baca doa, boleh gulu sungsang, boleh gulu geni, boleh al-fatihah, boleh apa saja, atau hanya bahasa Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih HP, kamu menemaniku di zaman ini. Maka hal-hal yang bermanfaat untukku silahkan hadir ya. Jika tidak, maka kabari saya supaya saya tidak begitu tertarik padamu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Buka HP, maka nanti begitu kita misalkan
sedang ingin melihat YouTube. Kalau tontonan itu tidak membuat kita nyaman, kita malas saja. Mungkin ikan kita scroll dan kita akan tiba-tiba menemukan sebuah tontonan yang menginspirasi atau bahkan memotivasi, sehingga kita lebih nyaman, lebih semangat, lebih positif. Begitu ya. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan berterima kasih atau mencintai apapun yang jika kita berani mencoba mengistiqomahkan, mendawamkan, mengajakkan atau membiasakan terus-menerus, kita akan benar-benar merasakan surga itu sudah ada sekarang, tidak nunggu nanti. Nah, baik, ini karena urusannya adalah tentang kebahagiaan, karena kita juga punya namanya jasad fisik dan jasad goib. Goib adalah tentang pengelolaan pikiran dan perasaan tadi, tapi fisik kita juga perlu kita perhatikan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah ilmu pernapasan kuno. Ini saya dapat dari buku Taoisme tentang pernapasan, khusus pernapasan. Jadi ada 6 jenis pernapasan kuno ini. Jika kita jalankan, maka 6 organ tubuh kita itu nanti akan kembali baik lagi atau normal, atau seperti apa ya, baru kembali. Apa saja 6 organ tubuh yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita itu, yang jika 6 ini baik-baik saja, maka seluruh fisik kita akan baik-baik saja. Bahkan secara hukum matematika, manusia itu bisa loh sampai 200 tahun hidup. Jadi yaitu organ yang perlu kita bersihkan atau kita normalkan kembali: jantung, lambung, paru-paru, hati, kantong empedu, dan ginjal. Nah, kalau dalam dunia medis banyak sih caranya ya, dari obat-obat herbal atau tumbuhan atau nabati atau hewani yang membuat jantung kita kuat. Tapi kita tidak bicara hari ini tentang pengobatan versi dedaunan, tapi kita tentang apa yang ada di dalam tubuh ini aja, yakni napas. Kenapa saya fokus ke napas? Coba perhatikan, napas itu ya adalah yang paling setia ke dalam diri kita loh. Coba, mata kan bisa melihat, tapi ketika dia tidur kan sudah tidak setia lagi, nggak bisa melihat apa-apa. Kuping yang mendengar pun sama, ketika kita sudah tidur dia budek, tidak terdengar apa-apa. Kalau kaget berarti dia bangun, sudah nggak tidur ya kan. Terusan apalagi, mulut yang bisa ngomong juga akan diem ketika tidur. Bahkan pikiran kita ketika kita tidur, kita nggak mikir apa-apa kan. Nah, termasuk perasaan. Secemas apapun, kalau kita sudah bisa tidur ya sudah, cemasnya tidak ada. Tapi namanya napas, mau Anda tidur, mau Anda melek, tidak bisa diberhentikan dalam waktu yang lama. Kalau berhenti lama ya bisa cepat mati. Dari itu para pemerhati napas itu rata-rata ya sehat, karena dia sangat mencintai napasnya. Jadi benar-benar bernapas dengan penuh cinta. Jadi setiap tarikan dan hembusan napasnya itu ada semacam energi syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita kembali ke teknik tadi ya, teknik pernapasan yang berhubungan dengan jantung, lambung, paru-paru, hati, kantong empedu, dan ginjal. Jadi gini, nanti kita padu saat kita setiap berdoa pelepasan, diakhiri kan tarik napas dan buang napas. Tarik napas lewat hidung, buang napasnya lewat mulut. Nah, cara menarik napas adalah dengan menekuk lidah kita ke atas, langit-langit. Jadi lidah ditekuk, terus ditempelkan di belakang gigi atas di langit-langit.
mulut kita. Kemudian kita tarik napas melalui hidung sehalus mungkin, tidak usah buru-buru. Kebanyakan dari kita yang belajar terapi napas, terapi doa, dan macam-macam itu diganggu namanya setan kemurungsung. Setan kemurungsung itu buru-buru, ingin cepat-cepat untuk menyelesaikan. Nah, kita harus santai saja ya, tumak ninah. Jadi caranya nanti gini, kalau ingin jantung Anda sehat, cara bernapasnya adalah tekuk lidah ke atas, tarik napas lewat hidung yang pelan sampai memenuhi perut. Jadi yang dipenuhi napas itu perut ya, bukan pernapasan dada. Udah, kita keluarkan lewat hidung. Tapi cara mengeluarkan itu jika dibunyikan dia akan berbunyi ho, ho, ho gitu kalau dibunyikan. Tapi kita tidak membunyikan, kita hanya mendesah. Jadi gini. Jadi kalau ditulis itu suara napas kita ho, tapi tidak berbunyi ho. Jadi suara tanpa bunyi, bersuara ho tapi hanya desahan napas. Paham ya dari sini? Ini baik sekali untuk kesehatan jantung. Dan ketahuilah ketika jantung itu normal, maka aliran darah ke organ-organ lain itu juga sangat bagus. Jadi ritme jantung kita nanti detaknya ritmenya bagus, aliran darah jadi lancar, segala penyakit buyar. Dan penyakit yang berhubungan dengan jantung ini adalah biasanya ya sakit demam atau sakit jiwa, orang yang jiwanya terganggu, depresi dan lain-lain. Terus ciri-ciri untuk fisik biasanya lidah panas, itu jantung bermasalah. Dan mentalnya itu apa ya, tidak stabil, temperamen atau naik turun dengan cepat. Itu bisa Anda kendalikan dengan jurus pernapasan dengan suara ho tanpa suara. Nah, ya, nah, suara tanpa suara. Maksudnya jika disuarakan berbunyi ho tapi tidak Anda suarakan, hanya desahan napas. Ho tapi hanya paham ya? Itu adalah untuk perbaikan jantung. Kemudian untuk lambung Anda sama pernapasannya, lidah ditekuk ke atas, tarik napas lewat hidung yang halus. Ketika mengeluarkan adalah suara tanpa suara tadi. Kalau disuarakan hu, tapi kita hanya mendesah. Jika disuarakan hu tapi tidak terdengar hu ya, paham ya maksudnya? Semacam itu baik untuk lambung. Dan lambung itu bisa mengatur pencernaan, merangsang perut dan limpa. Ini bisa menyembuhkan perut yang melilit, bibir kering dan lain-lain. Itu pernapasannya adalah dengan cara mendesah pakai hu, tapi tidak disuarakan, hanya desahan saja. Kemudian untuk memperbaiki paru-paru itu sama juga, tarik napasnya ada lewat hidung, mengeluarkan lewat mulut, tapi kita mendesis. Kalau ditulis itu desisnya SZZZ kayak huruf S gitu ya, kayak desisan ular. Nah itu baik untuk paru-paru. Paru-paru itu berhubungan dengan hidung, pori-pori kulit. Jadi bisa untuk mencegah sesak napas, hidung tersumbat, gangguan kulit, dan mulut kering. Untuk pernapasan yang keempat, kalau ditulis itu hurufnya SHU, shu. Nah, ini baik sekali untuk hati. Dan jika ini sering kita lakukan, maka hati kita akan sehat.
Hati itu berhubungan dengan sistem saraf, mata, dan area kepala. Sakit yang bisa ditimbulkan jika hati kita bermasalah, contohnya ya, bisa stroke dan sakit mata. Jadi kalau orang itu kelebihan darah dalam hati, biasanya matanya memerah. Makanya orang yang marah biasanya matanya merah. Nah, untuk khusus hati ini pernapasannya kan pakai, kalau disuarakan su tadi, tapi mata kita buka lebar-lebar, tidak terpejam. Kalau yang lain jantung, lambung, paru-paru tadi boleh dengan terpejam, lebih bagus, lebih rileks. Tapi khusus yang memperbaiki hati, belalakkan mata Anda. Jadi mata dibuka lebar-lebar sambil menghembuskan napas su kalau disuarakan, tapi tidak bersuara, hanya mendesah. Nah, semacam itu. Itu juga sama, posisi lidah ditekuk ke atas, tarik napas lewat hidung, dan mengeluarkan su-nya itu dengan mata dibuka lebar-lebar. Kemudian untuk pernapasan yang kelima ya, kelima itu kita akan memperbaiki kantong empedu. Kantong empedu ini biasanya kalau terganggu, kita biasa merasa lidah pahit atau mulut asem, mulutnya itu kecut gitu loh, terus takut dingin, kecemasan, terus pusing, dan biasanya tubuh lemas. Itu kantong empedu Anda bermasalah. Caranya pernapasannya dengan, jika disuarakan hurufnya SHI atau shi, tapi kita tidak menyuarakan si, hanya saat mengeluarkan napas mendesah, jika bersuara berbunyi si. Cara bernapasnya sama juga, tadi tarik napas lewat hidung yang halus dengan cara lidah ditegak ke atas, kemudian ketika kita menghembuskan dengan, jika disuarakan SHI atau shi tapi tidak bersuara, hanya menghembus saja ya, itu akan memperbaiki kantong empedu kita sehingga bisa menyembuhkan jika lidah pahit, mulut asem, terus mudah takut, terus kedinginan, pusing, dan lemas tadi jadi lebih sehat kembali karena kantong empedu kita sudah baik. Yang terakhir adalah memperbaiki ginjal. Cara bernapasnya sama, tarik napas lewat hidung dengan lidah ditegak ke atas yang halus, kemudian mengeluarkan lewat mulut dengan menghembuskan, jika disuarakan berbunyi fu atau fu, tapi kita tidak membunyikan fu tapi hanya mendesah gitu. Itu untuk ginjal sangat baik. Jadi bagikan panjenengan yang rambutnya kering, kukunya juga kurang sehat, mata berair, terus gampang nyeri pinggang, punggung bawah, perut, dan area-area seks, itu biasanya ginjalnya terganggu. Cara bernapas yang baik adalah tarik napas yang dalam melalui hidung dengan lidah ditegak ke atas, kemudian kita mengeluarkan, menghembuskan napas lewat mulut. Jika disuarakan berbunyi fu tapi cukup didesahkan saja. Itu ya, itu adalah pengetahuan tentang cara bernapas untuk memperbaiki jantung, lambung, paru-paru, hati, kantong empedu, dan ginjal. Nah, nanti kalian saat melakukan pernapas ini biasanya itu air liur akan keluar banyak. Kalau tidak keluar, jika perlu kita bikin supaya keluar banyak. Misalkan ketika tarik napas, selesai menghembuskan napas atau di sela-selanya kita gemeletukkan, atau kita gigi atas dan gigi bawah kita tatap kayak apa bahasanya, gemeletukkan ya, atau kita tabrakkan, apa bahasanya ya, gemeletukkan gigi atas bawah gitu lah, 36 kali boleh, 41 kali boleh, 9 kali boleh, terserah, sambil tekuk lidah ke langit-langit mulut. Itu usahakan sampai air liur penuh. Jika sudah penuh, diteguk 3 kali sambil bersyukur. Saat bersyukur inilah silahkan Anda membayangkan apa yang Anda inginkan sudah benar-benar sedang terjadi. Gitu. Jadi kalau untuk urusan jantung, jadi sehat jantungnya, kalau urusan lambung ya lambungnya sehat, dan seterusnya. Atau mungkin hajat Anda apa?
ingin anaknya cerdas atau ingin diwelasasi bos dan lain-lain, silahkan ya. Intinya itu hanya sebuah sarana sambil menelan ludah 3 kali tegukan tadi, kita sambil pesan ke alam, seolah-olah pesan kita sudah tersampaikan dan kita sangat bahagia, penuh cinta tanpa batas. Nah, itu adalah teknik-teknik yang ringan dan itu bisa kita padu saat kita melakukan doa-doa pelepasan. Dari misalkan doa pelepasan yang pernah kita pelajari beberapa waktu lalu, jika ada yang belum paham bisa tengok di konten kabar kolam juga. Jadi ada judulnya doa pelepasan praktek ya. Atau ini saya kasih contoh satu saja ya, satu tentang melepaskan putus asa. Misalkan doanya begini: Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai pikiran dan perasaan putus asa, sejak aku kecil hingga sekarang yang masih ada di dalam jiwa ragaku, kuizinkan kamu silahkan kembali lagi ke zona Nur Muhammadku, ke semesta kemuliaanku yang sangat luas tanpa batas, berlimpah kehidupan, kasih sayang tanpa batas, berlimpah kekuasaan, kenyamanan tanpa batas, berlimpah kemantapan iman, kekayaan tanpa batas, berlimpah kesehatan, rezeki dari berbagai arah dan dari berbagai bentuk tanpa batas, berlimpah keberuntungan yang terus menerus selamanya tanpa batas. Alhamdulillah, bagus. Silahkan kau nikmati betapa nyamannya di semesta kemuliaan ini. Maafkan aku jika selama ini kurang mensyukuri dengan kehadiranmu. Pikiran dan perasaan putus asa. Sekarang aku menerimamu apa adanya tanpa syarat. Aku menghargaimu, menghormatimu, menyayangimu, dan mencintaimu. Maka sambutlah pelukan hangat kasih sayangku ini, dan kuizinkan kamu dari sekarang dan seterusnya tidak usah kemana-mana lagi, tetap di sini saja, di semesta kemuliaanku ini yang sangat luas tanpa batas, makin nyaman, tentram, damai atas izin Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kita bisa langsung kita tarik nafas ini, mengeluarkan mulut lewat pertama ho, tarik nafas lagi lewat hidung, keluar lewat mulut, kemudian mendesah hu untuk memperbaiki lambung. Kalau hu tadi jantung, tarik nafas lagi lewat hidung, kemudian kita melepaskan lewat mulut dengan su untuk memperbaiki hati. Kemudian kita tarik nafas lagi lewat hidung, dan ketika menghembuskan nafas lewat mulut dengan SZZZ atau mendesah gitu ya, itu untuk memperbaiki paru-paru. Kemudian kita tarik nafas lagi, nggak usah buru-buru. Sekali lagi, kelemahan kita biasanya keburu-buru ya, kita santai saja, tarik nafas pelan, kemudian kita lepaskan SHI si, tapi kita hanya mendesah, itu memperbaiki kantong empedu. Kita tarik nafas lagi lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Terakhir fu atau fu kalau diucapkan, tapi tidak usah diucapkan, cukup didesahkan saja. Ini memperbaiki ginjal. Jadi setiap kali kita melakukan doa pernapasan, kita bisa memadukan ini. Jadi setelah pelepasan kita ucap syukur, kemudian tarik nafas dengan cara 6, langsung pernapasan kita lakukan 6 kali dengan memperbaiki 6 organ tubuh. Paham ya dari sini? Nanti kalau kurang paham bisa saya tulis di deskripsi, atau panjenengan bisa kirim ke nomor WhatsApp yang selalu saya cantumkan di deskripsi.
ini dulu pelajarannya. Nanti untuk doa pelepasan tentang kesedihan, kecemasan, dan lain-lain bisa kalian lihat aja di konten yang sebelumnya. Tinggal kalian padu pernapasannya. Setiap doa pelepasan itu diakhiri dengan pernapasan 6 organ tubuh yang sangat vital di dalam tubuh kita. Yang penting kita selalu servis. Nah, selalu kita servis ulang supaya bagus kembali, mudah kembali, sehat kembali. Kemudian jangan lupa setiap melihat channel-channel atau konten-konten di YouTube yang sekiranya Anda anggap bermanfaat, entah itu berita tentang cara masak, tutorial memperbaiki perbengkelan, entah itu tentang ngaji atau tentang motivasi, inspirasi, dan lain-lain, sekiranya manfaat, dalamkan juga, biasakan juga menulis hajat dengan didahului bersyukur seolah-olah sudah terjadi. Katakan alhamdulillahirabbil alamin. Penghasilan saya tiap hari 10 juta minimal bersih. Misalkan begitu. Atas izin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah takdirkan saya mendapat passive income per hari minimal 10 juta misalkan. Jadi terserah. Dan perhatikan, jangan terlalu takut ya untuk membuat angka yang besar, karena Allah itu maha kaya. Dan hakikatnya kita juga sudah kaya raya. Yang menghambat kita kaya adalah pikiran dan perasaan kita tidak yakin tadi. Dan untuk menghempas atau menerobos, membobol ketidakyakinan, kita perlu menguji diri. Berani nggak kita berdoa yang muluk-muluk? Nah, untuk sukses, muluk-muluknya kemudian kita lepas dan kita yakinkan kepada alam semesta mengeksekusi. Bukan muluk-muluk, tapi kita meragukan, iya pokok, enggak usah, lepas saja udah. Kalau kita yang ngerjakan sendiri, jelas nggak sanggup karena kita keterbatasan. Tapi Allah mah tidak terbatas, ya enggak? Bisa dipahami ya? Oke, untuk pertemuan kali ini tentang teknik pernapasan 6 organ vital dalam tubuh kita, sampai di sini dulu. Jika ada yang perlu dipertanyakan lagi, silahkan. Saya membuka 26 jam nonstop untuk silahkan WhatsApp, nanti saya jawab. Yang ingin silaturahmi pribadi juga monggo ya. Yang ingin pertanyaannya juga bisa jadi bahan konten saya, silahkan ditulis di kolom komentar, mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Allahumma nawir qalbi binurihi hidayatika kama nawarta afdo binurihi samsika abadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada tambahan sisipan sedikit ya. Di awal tadi kan saya salah mengucap, mengeluarkan napas lewat mulut, lewat hidung. Jadi semua pernapasan tarikan lewat hidung, keluar lewat mulut, gitu ya. Jadi mulut sambil membentuk huruf-huruf seperti yang saya ceritakan tadi, mulai ho, hu, ses, s, z, 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 terus shu, si, dan fu. Nah, semacam itu. Oke.